Tuhan di tempat ini untuk kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan karena Allah kita sungguh besar. Dia ajaib, Dia dasar, Dia perkasa. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk kita fokus datang kepada Tuhan. Kita mau merenungkan betapa baiknya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jangan tengok kanan kirimu. Jangan lihat berapa orang yang hadir di tempat ini. Tetapi lihatlah kita masing-masing, hati kita masing-masing. Kita mau bersyukur di hadapan Tuhan atas apa yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Suka duka silih berganti. Badai hidup selalu ada, selalu menimpa kita. Tetapi kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami mau belajar menaruh iman dan harapan di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan dan kasih Tuhan yang berikan kepada kami, sehingga kami kuat Tuhan untuk menghadapi setiap persoalan kami, setiap pergumulan kami Tuhan, ketika kami bersandar di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau mengagungkan nama Tuhan, sebab Dia yang layak kita sembah dan kita puji. Alam semesta mengatakan Tuhan Kau layak disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan
Allah yang sanggup menggenapi setiap janji-janjinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dan yang sangat menuntut kami kepada kehidupan demi kehidupan, kepada berkat demi berkat, dan kepada kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kegelapan, tapi kami tidak takut bahaya. Karena Engkau besertaku, karena Engkau tidak pernah meninggalkanku, karena Engkau akan menopangku, karena Engkau akan mengantarkanku sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami. Mari Roh Kudus mari di tengah kami, merawat setiap kami, mengurapi setiap hamba dan pelayanan, mengurapi setiap jemaat tempat ini, agar sungguh ibadah hari ini bukan sekedar rutinitas, tapi satu perjumpaan ilahi antara Allah pencipta langit dan bumi dengan kami umatmu. Karena di situ ada perjumpaan dengan Engkau, di situ manifestasi kuasa dinyatakan. Setiap kami akan diubahkan, setiap kami dipulihkan, setiap kami akan mengalami terobosan-terobosan baru. Kekiran-kekiran baru Tuhan akan berikan kepada kami. Kami bersepakat saat tidak kepada pencipta langit dan bumi. Damai sejahtera turun di atas kami. Kita bisa pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bersama-sama katakan Amin. Ya, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya Bapak Ibu, mari kita akan nikmati hari ini dengan sukacita, dengan penuh semangat. Karena semangat itu adalah langkah awal yang akan membuat kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan hari ini apapun beban Bapak Ibu tanggalkan sejenak. Mari kita akan nikmati kuasa Tuhan yang dinyatakan tempat ini akan menyegarkan kita, beri kekuatan kepada kita, recharge kehidupan kita, sehingga kita akan cakap menang segala perkara dan kita akan tampil lebih daripada pemenang. Amin. Saudara yang siap untuk puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Dompet kita tinggal 1.000 perak, tetapi kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Amin. Siap puji Tuhan. Saya undang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri, berikan tos kanan kiri kita, katakan Allahku besar. Yes. Allahku besar. Haleluya. Kita mau menari bagi Tuhan, kita mau berjoget bagi Tuhan, kita mau katakan dengan iman bahwa Allah kita besar dan ajaib. Haleluya.
Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Sungguh besar Allah kami yang Allah kami sembah. Dari siapa? Bersyukur Tuhan untuk kebaikan kemuliaan atas anak-anak kami. Karena pagi hari ini mereka boleh bersekolah minggu. Dan kasih karunia Allah turun atas mereka. Hikmat, kecerdasan, kepintaran Tuhan akan berikan. Anak-anak kami akan jadi anak terang dan hidup mereka akan mengenapi setiap rancangan Tuhan. Akan menyukakan kedua orang tuanya, akan menyukakan hatimu Tuhan. Kami menaruh masa depan mereka di tangan. Dan biarlah hari mereka bersekolah minggu mendapatkan makanan rohani yang cukup, sehingga pertumbuhan rohani mereka semakin dan semakin kuat seiring dengan pertumbuhan badan mereka. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati tubuh pembangu. Selagi anak asuh minggu akan belajar di belakang untuk lebih dalam lagi mengenal firman Tuhan, dan kita yang di sini juga mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan siapkan hati kita. Kita memfokuskan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Seringkali kami tak mengerti Tuhan jalan-jalan-Mu. Namun ajar kami Tuhan untuk mengerti, untuk memahami jalan-jalan-Mu Tuhan. Jalan-jalan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Mari katakan jejak-Mu Tuhan untuk menyambut firman Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya.
hidup kami di pagi hari ini. Agar kami boleh mengerti setiap jalan-jalanmu bukanlah jalan-jalan kecelakaan, bukanlah jalan kebuntuan, bukanlah jalan kegagalan, tapi jalan-jalanmu penuh dengan dinamika di mana engkau menyatakan isi hatimu, menyatakan kehadiran pertolonganmu kepada kami, yang engkau sedang mengajar kami untuk percaya kepadamu. Kalau hari ini kan datang ke tempat ini, biar ini bukan karena sekedar untuk mengisi waktu luang, tapi kerinduan kami untuk menikmati hadiratmu, menikmati kuasa menyatakan bagi kami. Kami menyiapkan hati dan pikiran kami menjadi tanah yang subur setiap benih firman, sehingga melalui kehidupan kami akan muncul buah yang lebat, buah yang tetap, sehingga nama kita dimuliakan. Berbicara Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan dulu. Shalom. Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Matius pasal 14. Bisa dibukakan kitabnya. Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33. Matius bisa 14 ayat 22. Mari kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombak-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendampingi Yesus. Tetapi ketika didasarnya tiupan angin, takutlah dia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun berjalan. Ya, Bapak Ibu, sesuatu Tuhan, perikop ini menjadi sebuah hal yang perlu direnungkan bagi kita. Di awal sudah jelas, sudah itu Yesus segera memerintahkan muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Ketika Yesus ada di satu kota, dia tidak jadi dengan muridnya, karena akan ada banyak orang yang tertarik untuk datang mendengarkan, menjumpai Yesus. Apa kebutuhan mereka? Kebutuhan masalah makanan, iya. Kebutuhan masalah rohani, iya. Kebutuhan tentang kesehatan, iya. Sehingga ketika sudah menjelang malam, mereka disuruh pergi. Para murid pun disuruh ke seberang duluan. Yesus naik ke bukit dan berdoa. Nah, pergumulan kemudian terjadi ketika para murid itu di tengah lautan mengalami badai angin sakal, menghadapi keadaan yang sulit. Pertanyaan bagi kita sebetulnya, para murid itu kan kebanyakan nelayan, kan? Orang-orang yang sudah terbiasa menjalani kehidupan di laut dengan semua dinamikanya yang ada. Ada badai, sudah biasa harusnya, ya. Pas adanya mereka itu tercebur, mereka masih
mungkin bisa berenang ya, karena orang pantai. Beda dengan saya ya, nggak bisa berenang. Kayaknya cuma kayak batu, begitu masuk bluk bluk gitu ya, nggak bisa muncul lagi. Tapi mereka adalah orang-orang pantai. Mereka adalah orang-orang yang dapat dipastikan mereka bisa berenang, menyelesaikan persoalannya. Tapi anehnya mereka mulai ketakutan yang luar biasa ketika badai itu terjadi dalam hidup mereka, di dalam perjalanan mereka. Mereka sangat kepayahan. Nah, Bapak Ibu sesungguhnya, bagaimana hidup kekristenan kita? Bukankah sejak kita percaya kepada Yesus, kita pun juga diizinkan berjalan sendiri, ya. Tidak ada pendeta, tidak ada majelis, kita harus tinggal di satu tempat, satu wilayah sendirian, menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada, dan apa yang kita rasakan adalah ketakutan. Mari kita akan belajar di sini, memahami bagaimana Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu, mengerti kebutuhan kita. Dia tahu seberapa mampu kita, Dia tahu seberapa kuat kita menanggung perkara-perkara hidup kita. Dikatakan sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-murid yang naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Lalu apakah Yesus itu tidak ngerti kalau nanti akan terjadi angin sakal, kalau akan terjadi badai di lautan? Bukankah Yesus itu adalah Allah? Bukankah Dia pribadi yang Maha Tahu? Kenapa Dia pergi mengutus murid-muridnya mendahului lebih dahulu, sementara Dia stay at home, gitu ya, tinggal di rumah, tinggal di tempat yang aman. Bapak Ibu sesungguhnya, kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang hampir gitu ya, nyaris tabrakan, ya, nyaris bangkrut, ya, nyaris cerai, ya, nyaris semuanya, hampir saja. Dan ketika kita ngadepin itu, tentu di benak kita, ya, tidak terlihat di bawah sini aja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada berita duka, fondasi sudah dipanggil pulang. Ya. Baik, nanti kita akan segera selesaikan berita hari ini. Nanti kita selesaikan dulu ya. Hidup kita seringkali adalah hidup di dalam badai. Hidup kita seringkali hidup dalam tekanan. Apakah Tuhan tidak pernah peduli akan hidup kita? Apakah Tuhan meninggalkan kita? Apakah Tuhan melupakan kita? Tidak. Karena Tuhan selalu tahu akan apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Sehingga para murid ketika mengalami badai yang begitu besar dan mereka mengalami kepayahan, Yesus datang berjalan di atas air. Betapa sering kita juga mengalami mujizat Tuhan, tapi kita tidak bisa menanggapinya dengan baik. Bahwa itu adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Kita menyebutnya sebagai hantu, kita menyebutnya sebagai orang baik, kita menyebutnya sebagai satu pribadi yang lain yang bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang menolong kita, bukan Tuhan yang menolong kita, bukan Tuhan yang menolong kita, tapi si A, si B dan sebagainya. Bapak Ibu, kalau kita diizinkan survive terhadap kehidupan kita, kalau kita ditolong oleh orang lain, kalau kita ditolong oleh keadaan, semuanya dalam kendali Tuhan. Jangan sampai kita gagal melihat bagaimana Allah turun campur tangan dalam kehidupan kita, karena Tuhan itu tahu. Dalam setiap pergumulan kita seolah-olah mungkin Tuhan tidak mengerti, seolah-olah Tuhan diam, bisu dan tidak memperhatikan kita. Kita sudah berdoa, kita sudah puasa, kita sudah melayani, kita sudah persembahan, kita sudah aktif, tapi mengapa ini terjadi? Bukan supaya kita jatuh tergeletak, tetapi supaya kita boleh membuka
bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Kehendak dan waktunya Tuhan berbeda dengan kita. Kalau ada saudara kita meninggal hari ini, apakah Tuhan meninggalkan banyak kasih? Manusia bisa meninggalkannya. Bapak Pendeta pernah mendoakannya hampir setiap minggu kita ke sana. Kadang-kadang hampir kami seperti para murid itu lelah. Tuhan, capek Tuhan. Ini kondisinya sudah memprihatinkan, kondisi sudah sangat-sangat. Kadang-kadang kami seakan-akan dipertanyakan di mana kuasa Bapak Pendeta. Di balik pergumulan itu kami istri terus belajar percaya ada waktunya Tuhan. Tidak ada orang yang kekal hidupnya, bahkan sekalipun dia punya ilmu apapun. Maka selebihnya kami hanya mengerjakan bagian kami. Ketika orang lain tidak berani mendekat, tidak berani menyentuh, tidak berani ngomong, kami yang menyentuhnya. Selain pers, karena kami percaya hidup nanti kami dalam Tuhan. Ada perlengkapan dan banyak yang kami pakai. Seriusan Tuhan. Jangan pernah ragu akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kau sedang berusaha, sedang bekerja, sedang mengerjakan sesuatu dan engkau mengalami kebutuhan, dan engkau mengalami kegagalan, dan engkau mengalami persoalan, jangan lihat kejadianmu di saat itu, tapi lihat bagaimana Allah sudah setia di masa lalu membuatmu survive sampai hari ini. Itu kemurahan Tuhan. Jangan dengan kesibukanmu mencari jalan keluar kau meninggalkan Tuhan. Jadilah seperti para murid pada akhirnya, Tuhan tolong aku. Karena kepada Dia saja kita bisa besar. Setiap kali saya menjadi gubernur itu nangis saya kenapa? Kita semua tahu bagaimana kehidupannya sebelumnya, ya. Begitu banyak uangnya, banyak perhiasannya, banyak hartanya. Begitu orang dekat seakan saudara. Tidak usah dipanggil kakak. Tapi ketika dia menjadi tidak punya apa-apa, tidak ada seorang pun yang mendekat. Membuka pemahaman kepada kita supaya kita tidak memandangkan apa yang ada pada diri kita. Bahkan siapapun yang ada pada diri kita, kita hanya bisa berserah kepada Tuhan. Kita hanya bisa meminta kepada Tuhan. Kalau Tuhan memakai siapapun, itu adalah otoritasnya. Jangan membangun hubungan dengan uang, karena begitu uang habis hubungan hancur. Jangan membangun rumah tanggamu dengan hal-hal yang sepele, hal-hal yang mudah hilang, mudah sirna. Tapi bangun dengan kasih yang benar, yang sumbernya daripada Tuhan. Para murid ini diizinkan Tuhan berlayar sendirian tanpa Tuhan Yesus, dan diizinkan mengalami dinamika hidup yang disebut sebagai gelombang yang besar, badai, dan mereka ternyata sangat-sangat ketakutan. Kalau kita diberadakan keadaan seperti itu, mari kita belajar untuk menyadari. Yang pertama, bahwa di mana kita ditempatkan Tuhan, di mana kita diutus Tuhan, di dalam segala kondisi yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita nikmati, di situ ada Tuhan. Pendeta karena kesibukannya tidak akan bisa hadir, majelis dengan kesibukan tidak mungkin menghadiri juga. Tetapi Tuhan itu omnipresent, Dia hadir di segala tempat. Maka apapun kondisi hidupmu, berserahlah kepada Tuhan. Dalam kondisi yang susah untuk bicara,
dalam kondisi yang susah makan, susah bernafas, kami mengajaknya beribadah. Kadang-kadang kami merasa seperti orang gila, ngajak sing waras ya angel, kami ngajak sing loro. Tapi kami yakin bahwa ini adalah penghiburan yang bisa kami kerjakan. Saya bilang, tidak bisa bersuara tidak apa-apa, nyanyi dalam hati, karena masih bisa dengar. Ya. Oke, kasih tanda ya. Kalau menangkap, oke, kasih tanda. Dan bisa. Di pertemuan terakhir, Komodasi itu nyanyi bersama kami, menitikkan air mata. Pada di minggu sebelumnya itu bola mata itu kayak lari, muter-muter gak keluar. Saya sendiri juga pusing membayangkan apa yang terjadi. Tapi kalau sekarang sudah dipanggil pulang, sudah istirahat. Percayalah, di mana kita ada, di situ Tuhan ada. Setiap persoalan itu percayakan kita alami. Jangan ragu-ragu, terus besar kepada Tuhan. Pahami besarnya kuasa Tuhan. Itu lebih besar dari persoalan kita, lebih besar dari kekhawatiran kita, lebih besar dari segala hal. Karena Dia sama. Apa yang besar? Yesus hanya berkata, redahlah, tenanglah. Besar kecilnya sebuah masalah tergantung bagaimana cara pandang kita. Kalau kita memandangnya dari sisi kacamata kita sendiri, maka masalah yang kecil itu akan menjadi besar. Kenapa? Biar anything, kita tidak punya apapun untuk bisa mencukupinya. Tetapi kalau kita memandangnya dengan cara pandangnya Allah, bahwa Allah itu bekerja segala sesuatu mendatangkan kebaikan, maka temukan itu. Maka kau akan memandang segala perkara boleh hutang dan Dia memberikan kekuatan kepada. Apapun yang terjadi, Tuhan akan membela. Apapun yang terjadi, Tuhan akan mengeluarkan. Apapun yang terjadi, Tuhan akan membebaskan. Selanjutnya, jangan pernah ragu minta pertolongan kepada Tuhan. Sekalipun kita seperti para murid ini mencoba, sepertinya mencobai Tuhan. Jika engkau itu Tuhan, suruhlah aku berjalan dan hari perjalanan. Terjadi hembusan angin lagi dan mulai tidak fokus lagi. Hanya perlu bersentuhan tolong. Bapak Ibu, sesentuhan, libatkan Tuhan dalam setiap pergumulan, libatkan Tuhan dalam segala aspek hidup. Jangan mentang-mentang kau kaya, kau punya banyak uang, engkau lupa Tuhan. Jangan mentang-mentang kau banyak persoalan, engkau sibuk mencari cara keluar, engkau lupa Tuhan. Jangan mentang-mentang kau punya anak kecil, ya. Dulu minta anak kecil supaya rajin, sekarang punya anak, sibuk dengan anak. Jangan. Kenapa? Kalau kita hanya orientasi pada apa yang kita dapatkan, Tuhan itu bisa mengambil kapan saja. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita akan mendapatkan apa yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Maka Bapak Ibu, selesai Tuhan, persoalan kita pasti banyak. Kalau mau pada cerita barangkali akan banyak 1001 cerita. Tapi prinsipnya adalah Bapak Ibu, kita yang sudah dalam Kristus, apapun boleh terjadi. Pada saat kita bersama dengan Kristus, kita seperti air dalam aqua itu, dilempar ke atas, tidak tumpah, dilempar ke bawah, tidak tumpah, karena kita dalam perlindungan Tuhan. Allah Immanuel beserta, tidak hanya sekedar di luar sana, jauh tidak, tetapi Dia melingkupi kita. Dia yang menjaga kita, Dia yang menemani kita. Kiranya ini memberkati Bapak Ibu semuanya. Kita akan persiapan untuk layanan di tempat komunikasi. Bapak Ibu jangan pulang dulu, kita komunikasi sebentar. Baik, mari kita sambil sejenak di musik bisa naik ke atas. Sulit memahami jalan-jalannya Tuhan. Kenapa kita sebagai orang percaya yang katanya diberkati Tuhan, tapi diizinkan oleh penderitaan?
Izinkan mengalami beban yang berat. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami bersopan, yang bersyukur karena Tuhan sudah memanggil umur kasih, mengakhiri imannya di dalam Tuhan, mengakhiri penderitaannya, dan tidak perlu merasakan sesat, kesepian, sendirian. Dia sudah dibebaskan dari semuanya itu, berpulang kepada berdoa keluarga yang tinggalkan, Feris dan keluarga, dan Aan dan Di dan keluarga Mari Tuhan, menghidupkan mereka semuanya. Kami terus berdoa untuk kesehatan Pak Heru, Pak Ibu Hadi, Pak Harno, dan campur tangan. Juga kesehatan istri dan juga Ibu Teti. Tuhan juga akan memulihkannya. Kami berdoa setiap program kerja gereja ini minggu depan untuk seminar-seminar yang ada, dan juga berdoa kelancaran usaha kerja jemaat Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, mengucap syukur karena Kau baik dan sangat baik. Mari kita bangkit berdiri.
limpahlah berkat-Nya. Tidak hanya berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga, dalam cinta kasih pengorbanan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati hidupmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati kesehatanmu, disertanya engkau dari saat ini sampai